Kenapa rumput gajah itu lebih bagus daripada rumput yang lain, Mang? Kalau untuk rumput gajah sendiri itu kenapa dia lebih bagus? Karena satu rumput gajah itu juga lebih besar dan dia lebih banyak mengandung serat dibandingkan dengan rumput yang lainnya. Dan nutrisinya juga itu lumayan tinggi, tapi masih kalah dengan rumput pakcong untuk nutrisinya. Apa bedanya silase dengan hai atau jeram kering? Ya, untuk bedanya itu bisa kita lihat dari rumputnya, Mas. Biasanya rumputnya itu kalau untuk hay itu rumput yang kering, bisa dari jerami padi, dan untuk silase, pembuatan silase itu biasanya dari rumput yang segar, seperti rumput pakcong, rumput gajah kayak gitu. Mang, kita kan ladang kan punya sendiri ya. Nah, gimana caranya atau kapan waktu terbaik buat kita manen rumput biar kita nggak kehabisan stok rumput di ladang? Di sini biasanya kita ada beberapa lahan, jadi untuk stoknya itu nggak akan kehabisan. Kalau di pemanenan pertama itu di lahannya yang misalnya di lahan yang A, jadi nanti setelah lahan A ini dari panen semua, baru kita pindah ke lahan B. Nanti kita tunggu lagi untuk di lahan yang A itu sampai waktu yang cukup untuk panen. Kalau pengakalannya di sini seperti itu. Kami itu boleh nggak sih, Mang, makan rumput yang dia tuh habis kena hujan? Ya, untuk yang habis kena hujan ya, Hmm. sebenarnya kalau yang seperti ngarit itu yang habis hujan itu sebenarnya nggak boleh karena itu banyak mengandung gas. Jadi kalau pagi-pagi biasanya kan peternak itu sering ngarit, rumput masih basah terus langsung dikasih. Biasanya itu bisa bikin kambing kembung gitu. Kenapa bugil kelapa itu bagus buat kambing? Kenapa bungkil kelapa itu bagus untuk kambing? Bungkil kelapa itu kan olahan sampingan dari kelapa ya itu. Itu kenapa dia bagus? Karena bungkil kelapa itu banyak mengandung protein dan itu bungkil kelapa sendiri itu mengandung beberapa nutrisi dan salah satunya protein. Protein itu di bungkil kelapa itu yang paling tinggi. Apa tanda-tanda kambing itu kekurangan nutrisi? Tanda-tanda untuk kambing yang kurang nutrisi itu biasanya dari postur tubuhnya sendiri itu kecil, terus kurus, seperti itu. Untuk perbedaan starter, grower, sama finisher apa itu, Mang? Kalau perbedaan itu sendiri biasanya dilihatnya dari umurnya. Dari umur 1 sampai 3 bulanan itu masuknya di kelas starter. Kalau untuk grower sendiri itu biasanya nanti dia di umur 6 bulanan ke atas. Itu di grower. Di finisher itu hampir di 1 tahunan. Selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua nih, Mang. Tentang kesehatan umum. Apa yang harus kita lakukan kalau kambing kita itu diare, Mang? Oh, untuk kambing diare ya. Kambing diare itu sebenarnya banyak sih pengobatannya, Mas. Salah satunya karena kan biasanya kalau kambing diare itu kekurangan cairan. Jadi biasanya dia dehidrasi. Kalau cara penanganannya bisa kita kasih ini pisang biasanya. Kalau peternak itu pisang. Bisa itu untuk memperbaiki pencernaannya gitu. Salah satunya seperti itu. Yang paling gampang lah, yang paling umum dapat dikerjakan oleh peternak itu seperti itu. Bedanya diare karena pakan atau diare karena penyakit itu apa sih, Mang? Biasanya kita lihat dari kotorannya sendiri. Biasanya kalau dia diare dari penyakit, diarenya itu biasanya berwarna agak-agak kemerahan. Biasanya juga bercampur sama darah. Kalau diare karena pakan nggak cocok, itu biasanya dia diare yang nggak bercampur dengan darah. Boleh nggak sih kambing ketika sakit itu langsung kita kasih antibiotik? Untuk kambing yang sakit langsung dikasih antibiotik itu boleh aja. Tapi kita deteksi dulu penyakitnya itu apa. Kita kasih obat yang sesuai sama penyakit itu. Seperti itu sih, Mas. Apa itu karantina dan berapa lama waktu karantina kambing, Mas? Untuk karantina sendiri itu memisahkan kambing yang sakit atau kambing yang baru datang. Dia nggak menyebarkan penyakit ke kambing-kambing yang lain. Seperti itu. Kalau untuk karantinanya sendiri itu biasanya sekitar 14 hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen kesehatan kaki sama kuku. Kira-kira berapa bulan kali kuku kambing itu harus dipotong, Mang? Kalau untuk berapa bulannya sekali itu sebenarnya tergantung sih, Mas. Tergantung kita lihat dari kukunya dan jenis pemeliharaannya. Biasanya seperti itu. Biasanya paling paling cepat itu 1 bulan sekali lah. Paling itu udah paling cepat lah. Jadi untuk biasanya tergantung peternaknya dan gimana kondisi kandangnya seperti itu. Nah, efeknya apa itu, Mang? Kalau kira-kira kambing itu kukunya nggak kita potong? Ya, untuk biasanya kalau efeknya, misalnya kalau tidak kita potong gitu, terus kukunya jadi panjang. Biasanya itu kan kambing sering nyangkut gitu di lantai. Nah, kalau dia udah nyangkut terus luka, itu biasanya kambing nggak mau makan. Kalau kambing udah saking bagian kaki yang sakit, itu dia susah makan. Jadi produksi kitanya menurun gitu. Selanjutnya kita masuk ke segmen kesehatan mata, telinga sama mulut nih. Nah, pertama, kenapa nih mata kambing kadang itu berair, Mang?
Alasannya kenapa ya, Bang? Mata kambing kadang berair ya. Itu biasanya dia terkena ya hampir mirip kayak manusia kalau dia keseringan terkena debu seperti itu. Terus bisa juga dia terkena bakteri. Itu solusinya gimana, Bang? Misalkan ada kambing yang berair itu kan. Untuk solusinya sendiri kita biasanya melakukan pengobatan sih Mas, di sini. Gimana cara kita menyembuhkan kambing yang punya mata merah sama matanya bengkak? Biasanya itu kita melakukan pengompresan nih Mas. Di bagian matanya kalau matanya bengkak kayak itu biasanya kita melakukan pengompresan. Kalau masih pengompresan juga belum sembuh, baru kita melakukan pengobatan. Kita suntik obat. Biasanya kalau di sini kita pakainya obat tetes. Gimana cara bersihin telinga kambing dan apakah perlu nggak sih kalau kita bersihin telinga atau ya udah biarin aja gitu? Biasanya kalau di sini pembersihan telinga itu belum pernah kita lakukan juga sih Mas sebenarnya Mas. Tapi ya kalau dilihat juga itu tidak terlalu berpengaruh ke produksi sih. Jadi nggak apa-apa emang ya. Nggak apa. Kalau kambing ngiler tuh penyebabnya apa sih, Bang? Kalau kambing ngiler tuh biasanya dia ini mas, kambing itu kan memama biak. Memama biak itu mengolah pakannya lagi. Jadi biasanya kan kambing itu dia makan, terus abis dia makan itu belum langsung diproses mas. Biasanya dia tiduran dulu dan nah pas dia tiduran itu dia memama biak. Biasanya seperti itu. Ya bisa kita lihat kambing kan biasanya ada yang tiduran tuh, sama seperti sapi dia tiduran tapi mulutnya itu tetap bergerak. Nah seperti itu. Oh, itu penyebabnya ya. Iya biasanya seperti itu. Di umur berapa di kambing itu mulai tanggal? Untuk pohel ya. Kohel. Biasanya itu di umur 6 bulanan ke atas. Oh, 6 bulan ke atas ya. Jadi masuk ke fase apa tadi, Bang? Fase grower. Grower ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke segmen parasit. Itu pembahasan tentang cacing dan kutu. Nah, apa tanda-tanda kambing itu cacingan? Oh, untuk kambing kecacingan biasanya ditandai dengan yang mudah ya. Yang mudah kita lihat itu biasanya dari bulu. Dari bulu. Biasanya kan kalau kambing itu bulunya lurus. Tapi kalau dia udah seperti keriting, terus penggruwel-gruwel, itu biasanya tanda-tandanya kecacingan. Terus kurang nafsunya makan. Bisa disebabkan oleh kecacingan juga. Terus solusinya apa itu, Bang? Solusinya ya dikasih obat cacing, terus sanitasinya harus dilakukan dengan baik dan benar. Kita perlu nggak sih ngasih obat cacing ke kambing? Kalau untuk obat cacing itu harus diberikan secara rutin, minimalnya itu 3 bulan sekali. Kutu kambing itu bahaya nggak sih dan gimana cara ngilanginnya? Kutu kambing itu berbahaya karena kan namanya kutu itu menghisap darah, terus ya bakteri bisa masuk dari situ. Jadi untuk penyakit ya bisa menyerang kambing tersebut. Jadi untuk pembersihannya biasanya kalau terlihat seperti itu dimandikan biasanya. Dimandikan terus dikasih kapur biasanya. Nah, di luar sana kan banyak nih, Bang, peternak yang kalau kambingnya ketuaan itu dikasih minyak tanah, itu boleh nggak itu? Kalau dikasih minyak tanah ya, dikasih minyak tanah, sebenarnya nggak boleh sih Mas itu Mas. Karena kan biasanya kambing itu jilatin tubuhnya sih. Takutnya dia kemakan. Oh, takutnya kemakan ya. Selanjutnya kita masuk ke segmen reproduksi sama perkawinan nih, Bang. Di umur berapa kira-kira kambing itu siap dikawinkan? Biasanya di umur